Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Edevia, NIM 17040378. Saya ingin mempresentasikan tentang saham dan obligasi. Saham, menurut Jiptono Darmaji dan Farudin, pengertian saham adalah kepemilikan seorang instansi, suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar surat berharga yang menerangkan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Ada dua keuntungan yang bisa didapatkan dari investor saham, yaitu yang pertama capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Yang kedua ada dividen. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen tunai suatu ini merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh oleh investor bila membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang bagus. Terdapat 4 resiko saham. Yang pertama, resiko likuiditas. Resiko ini terjadi ketika emiten bangkrut atau likuidasi di mana para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva. Yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Resiko ini terjadi ketika emiten menggunakan keuntungan perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya sehingga memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, investor kehilangan modal. Resiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar ketimbang harga jualnya. Yang keempat, saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari pencatatan bursa, sehingga saham tersebut tidak bisa diperdagangkan. Ada 3 jenis penilaian saham, yaitu yang pertama nilai buku. Nilai buku ialah aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan pemilik obligasi, itu artinya negara atau perusahaan berutang pada Anda sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Ada 4 keuntungan obligasi, yaitu mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Yang kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder, efek yang dijual lagi oleh investor di BEI. Terdapat 3 jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah dan lembaga pemerintah. Obligasi pemerintah Indonesia ada beberapa, yaitu Negara Retail Indonesia, Sukuk Retail, Saving Bond Retail, Sukuk Negara Tabungan. Prinsipnya kalau yang namanya sukuk berarti adalah surat utang berbasis syariah. Yang kedua, obligasi korporasi. Sesuai namanya, surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu, bisa BUMN, bisa swasta. Masa jatuh temponya biasanya minimal 1 tahun. Yang ketiga, obligasi munisipal. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah demi bisa mandiri membiayai pembangunan dan perkembangan daerah mereka sendiri tanpa tergantung dari pembiayaan pemerintahan pusat. Berdasarkan pembayaran terdapat 4. Yang pertama, zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga. Yang kedua, obligasi kupon. Surat utang ini menjanjikan bunga secara berkala kepada para investor. Yang ketiga, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang tetap pada investor. Yang keempat, obligasi kupon mengambang. Jenis obligasi ini menawarkan kupon yang bisa berubah besarnya mengikuti indeks pasar uang. Berdasarkan nominal terdapat 2, yaitu obligasi konvensional, yaitu obligasi yang mempunyai satu nominal yang besar, kurang lebih 1 miliar per lot. Obligasi retail, kebalikan dari konvensional, obligasi ini adalah surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta. Berdasarkan penukaran, terdapat 4, convertible bond, obligasi yang memungkinkan bagi pemegang surat utang untuk mengkonversinya menjadi saham perusahaan. Yang kedua, obligasi tukar. Pemegang surat utang bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya. Yang ketiga, obligasi opsi beli. Penerbit surat utang boleh membeli kembali obligasi dari pemegang suratnya dengan harga disepakati. Yang keempat, putable bond. Emiten memiliki opsi untuk membeli kembali surat utangnya di putable bond. Berdasarkan imbal hasil, terdapat 2, obligasi yang pertama, obligasi konvensional adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal. Yang kedua, obligasi syariah atau dikenal dengan nama suku yang memberikan
Imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Karakteristik obligasi secara umum sama, namun setiap obligasi memiliki fitur kontraktual yang berbeda-beda. Misalnya, sebagian besar obligasi perusahaan memiliki ketentuan untuk melakukan pelunasan di awal, tapi beberapa ketentuan penembusan spesifik dapat bervariasi dari obligasi satu ke obligasi lainnya. Dalam hal yang sama, beberapa obligasi dijamin oleh aset spesifik yang harus diserahkan kepada pemegang obligasi jika emiten gagal bayar, sementara obligasi lain tidak memiliki jaminan seperti itu. Harga obligasi. Harga par adalah harga obligasi yang sama dengan nilai par atau nilai nominal, sama dengan 100%. Harga premium adalah harga obligasi di atas harga par, di atas 100%, dan harga diskon adalah harga obligasi di bawah nilai par, di bawah 100%. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, pertanyaan. Apa saja indikator yang penting dalam saham? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi saham? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anggi. 3 indikator teknikal penting untuk saham, yang pertama adalah grafik harga. Grafik harga, yang kedua ada moving average, dan yang ketiga ada moving average convergence, divergence. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Doli, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, ada 2 faktor, yaitu faktor fundamental dan faktor teknikal. 2 faktor tersebut bisa menjadi pertimbangan saham